Kajian Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, judul besarnya Kitabul Azan. Sudah masuk dari beberapa bab sebelumnya, pembahasannya hadis-hadis tentang kaifiyat sholat. Yang terakhir yang empat bab tentang mengangkat tangan. Kemudian yang terakhirnya sebelum bab sekarang, wad'ul yumna alal yusro, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Persisnya hal tersebut pada posisi qiyam, ketika berdiri membaca Al-Fatihah dan surat, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Kemarin sudah selesainya sampai diperagakan, sampai diperagakan kemarin ya. Cara meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, yaitulah diulas sedikit, yaitu pergelangan tangan kanan di atas pergelangan tangan kiri, kemudian telapak tangan kanan itu di atas hasta kiri yang tentu saja yang dekat ke pergelangan ya. Kemudian kedua tangan tersebut diletakkan di atas pusar, jadi tepat di atas pusar. Itu ya, tangannya itu diletakkan tepat di atas pusar. Dengan keadaan hasta. Hasta kanan dengan hasta kiri itu lurus dari sikut ke sikut itu lurus. Dari sikut itu berarti tidak nanjak nanjak berarti ketinggian meletakkan dua telapak tangannya. Kalau di bawah pusar berarti terlalu rendah. Itulah tepatnya kedua tangan itu diletakkan di atas pusar dalam posisi qiyam, yaitu ketika berdiri membaca Al-Fatihah dan surat. Nah, sekarang bab berikutnya, bab baru, babul khusyu'i fis sholat. Inilah Imam Bukhari. Ini bukan kaifiyat, ini bab khusyuk di dalam sholat. Dari obrolan tadi sebelumnya, khusyuk di dalam kata khusyuk itu di dalam Al-Quran itu ada, meskipun bukan khusyuknya, yaitu di surat Al-Baqarah ayat 45-46 ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wasta'inu bis sabri was sholat. Minta tolonglah kepada sabar dan sholat. Fa innaha disebut sebelumnya dua sabar dan sholat. Fa innaha karena sesungguhnya dia. Ini fa innaha yang disebut satu, dan kata gantinya itu kembali ke sholatnya yang mu'annas kalau dalam bahasa Arabnya. Karena sholat itu fa innaha la kabiratun, sholat itu sungguh amat sangat, amat sangat. Sholat itu urusan besar. Illa alal khosyiin. Nah, ini khusyuknya, kecuali sholat itu urusan besar, berat, kecuali bagi khosyiin, orang-orang yang khusyuk.
yaitu gitunya orang yang khusyuk itu ya ini ayat 45 barusan ya, Al-Baqarah 45. Nah di ayat 46-nya itu penjelasan khosyiin, orang yang khusyuk itu yang bagaimana. Allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Nah ini ada penjelasannya. Orang yang khusyuk itu adalah orang yang yakin. Orang yang yakin annahum mulaqu rabbihim, bahwasanya mereka itu pasti akan menjumpai atau berjumpa dengan Tuhan mereka. Wa annahum ilaihi rajiun, dan mereka yakin bahwa hanya kepadanya lah, kepada Allah lah mereka akan kembali. Nah, khusyuk di situ tunduk. Ya, orang yang inilah orang yang yakin gitu, orang yang yakin akan bertemu dengan Tuhan. Ya, orang yang seperti apa, yang bagaimana, ya pastilah akan taat, akan tunduk itu ya, patuh itu kepada Allah dengan keyakinannya, dengan keyakinan bahwa mereka akan bertemu dengan Tuhan mereka, dan mereka yakin hanya kepada Tuhan mereka lah, kepada Allah lah mereka akan kembali. Nah itu ya, khusyuk itu tunduk. Mungkin itu yang paling tepatnya terjemah bahasa Indonesia gitu. Orang yang khusyuk, khosyiin, orang-orang yang khusyuk, orang-orang yang tunduk itu adalah orang-orang yang yakin akan bertemu dengan Allah dan hanya kepada Allah akan kembali. Pasti tunduk, taat gitu ya, orang yang yakin akan bertemu dengan Allah. Nah maka sholat itu tidaklah berat bagi orang-orang yang demikian. Artinya ya, maknanya sholat itu tidaklah berat. Urusan besar ya, tapi sholat itu tidak berat. Nah berarti kata khusyuk di situ, ini khusyuk di sepanjang umurnya, setiap saat, berarti ya, tidak lepas dari keyakinan bahwa pasti akan bertemu dengan Allah. Artinya 24 jam dalam sehari semalam. Kalau demikiannya seumur hidup, sepanjang hidupnya saja tunduk patuh kepada Allah. Nah adapun sholat takkan bagian dari isi hidupnya. Orang yang khusyuk yang di ayat itu kan ya, ini sekali lagi nih ya, ini nih al-khosyiin itu yang seperti apanya, orang yang tunduk, orang yang khusyuk, yang tunduk kepada Allah itu yang seperti apa? Ya, yakin akan bertemu dengan Tuhannya, tunduk kepada Allah, patuh, taat. Kalau di ayat sebelumnya Allah menyebutkan fa innaha lakabiratun, sesungguhnya sholat itu amat sangat lah itunya, urusan yang amat sangat besar. Ya, sholat itu urusan, masalah, perkara gitu hanya yang amat sangat besar. Di sana taukidnya itu berapa buah taukidnya, penekanannya yang menunjukkan amat lah pokoknya. Amat sangat besar urusan sholatnya. Kecuali bagi orang yang khusyuk. Nah ini khusyuk secara umum, orang yang tunduk kepada Allah. Orang yang demikian itu adalah orang yang yakin akan bertemu dengan Allah, sehingga sholat itu tidak akan terasa, gitulahnya, sholat itu tidak akan terasa berat. Padahal Allah sudah menyebutkan sholat itu urusan yang amat sangat besar, artinya berat sholatnya.
kecuali bagi orang yang khusyuk. Itu secara umum ya, makna khusyuk itu tunduk. Artinya bagaimana ketika seseorang makan, bagaimana ketika seseorang berpakaian, bagaimana kalau orang yang khusyuk, pasti orang yang tunduk, artinya ya pasti dia akan taat kepada Allah. Bagaimana Allah mengatur urusan makan, bagaimana Allah mengatur urusan berpakaian, bagaimana Allah mengatur, nah gitulah sebetulnya ya, segala sendi kehidupannya. Orang yang tunduk kepada Allah pasti akan mengikuti semua aturan dan ketetapan Allah, termasuk sholat tentunya. Ya, termasuk sholat tentunya, bahkan ya sholat itu kan amalannya yang ya, urusan besar, urusan sholat. Kalau mau dibandingkan ya dengan ini yang sering ya, ini ya dari amalan-amalan kecil lah ya, semacam yang barusan. Bagaimana berpakaian? Kalau orang yang khusyuk pasti akan tunduk, akan taat kepada bagaimana Allah mengatur soal berpakaian. Ya, ini menunjukkan kan al-khosyiin, orang yang khusyuk, orang yang tunduk patuh itu berarti tunduk patuhnya total di segala sendi kehidupan, sebagai orang yang khusyuk, sebagai orang yang tunduk kepada Allah. Maka ketika berpakaian pasti tunduk kepada Allah. Bagaimana Allah mengatur urusan berpakaian, urusan masuk keluar masuk jamban saja pasti kalau orang yang khusyuk, orang yang tunduk pasti taat. Nah, bagaimana kekhusyuan? Sekarang ini kan al khusyuk fis sholat, Imam Bukhari teda pinter atau pisan. Al khusyuk fis sholat, di dalam sholat. Dimana kan kalau menurut ayat tadi, bagi orang yang khusyuk, al khosyin, bukan hanya sholat masalahnya, berarti hanya ayat itu memang disebutkan ya dengan sholat. Wasta'inu bisobri wassolat, minta tolonglah, berpeganglah kepada sabar dan sholat, karena sholat itu adalah urusan masalah gitunya, perkara yang amat sangat besar urusan sholat, kecuali bagi khosyin, orang-orang yang khusyuk. Nah, di mana kan di seluruh apa namanya ya, di seluruh hidupnya kan ada sholat di dalamnya. Ya, di seluruh hidupnya itu kan ada berpakaian, ada tidur, ada makan, ada keluar masuk jamban. Orang yang khusyuk pasti tunduk. Bagaimana Allah mengatur tentang hal-hal tersebut? Nah, bagaimana urusan sholatnya? Apalagi berarti urusan keluar masuk jamban saja. Bagi orang yang khusyuk pasti tunduk. Bagaimana Allah mengatur urusan tersebut? Ini keluar masuk jambannya sederhana kan sebetulnya. Ketika masuk mendahulukan kaki kiri sebelum masuk berdoa, keluar jamban mendahulukan kaki kanan sebelum keluar berdoa. Itu kan aturan ketetapan dari Allah. Orang yang tunduk pasti kan melaksanakan, ya tunduk kepada aturan Allah, ketetapan Allah. Nah, bagaimana urusan sholatnya? Apalagi sholat, urusan keluar masuk jamban saja saya ini khusyuk, gitulah artinya saya tunduk kepada aturan Allah. Apalagi urusan sholat, al khusyuk fi sholat, amat sangat berartinya tunduknya itu harus betul-betul dalam sholat. Bandingkan nih, coba nanti kita melihat khusyuk di dalam sholat itu yang seperti apa. Secara umum di ayat tadi yang namanya khusyuk itu bagaimana? Orang yang khosyiin, orang-orang yang khusyuk, yaitu orang-orang yang di dalam dirinya tertanam keyakinan bahwa pasti bertemu dengan Allah. Dengan keyakinan itu maka
terdoronglah untuk ya tunduklah, patuhlah kepada aturan Allah, karena summa ilaihi turja'un, nanti kan akan kembali kepada Allah. Dan kembali kepada Allah itu bagaimana? Kembali kepada Allah itu mau apa? Dihisab. Summa ilaihi turja'un itu artinya sadar bahwa mereka itu pasti akan dihisab, akan dimintai pertanggungjawaban atas seluruh amal ketika di dunia. Dengan keyakinan tersebut, ya itulah khosyin, pasti mereka patuh kepada aturan Allah. Bandingkan ini sholat, ini urusan yang tadinya ini keluar masuk jamban. Kalau urusan keluar masuk jamban saja patuh kepada aturan Allah, kalau sholat bagaimana? Masa sholatnya seenaknya atau keluar masuk jamban saja serius? Masa sholatnya enggak? Orang yang khusyuk di dalam sholat bagaimana? Ya, orang yang tunduk kepada aturan sholat seperti apa? Coba bandingkan dengan keluar masuk jamban, misalnya keluar masuk jamban atau berpakaian, kan ada aturannya, ada ketetapan dari Allah. Orang yang khusyuk, orang yang yakin akan bertemu dengan Tuhannya, pasti dipatuhi aturan keluar masuk jamban, berpakaian, karena sesuai penjelasannya di ayat 46-nya tadinya, orang yang khusyuk itu adalah orang yang tunduk. Orang yang khusyuk itu kan orang yang tunduk kepada Allah, itu adalah orang yang yakin akan bertemu dengan Allah dan hanya kembali kepadanya. Ya kembali mau apa? Ya, kembali itu kan untuk dihisab, dimintai pertanggungjawaban. Pastilah dengan keyakinan demikian akan bertemu dengan Allah, dihisab, dimintai pertanggungjawaban, pasti akan tunduk patuh kepada semua aturan dari Allah. Dan dari semua amalan yang merupakan ketetapan aturan Allah itu, sholatlah ini urusan yang paling besar. Ya, sholatlah dari semua aturan, ketetapan, taklif, bahasa Arab nama tuntutan dari Allah itu ya, tuntutan, beban, anggaplah dikasih beban. Kenapa disebutnya taklifnya beban? Karena memang Allah membebankan, seperti ayat la yukallifullahu nafsan illa usaha. Artinya Allah itu membebani manusia. Dengan apa dibebaninya? Dibebaninya itu dengan dipaksa tunduk kepada aturan Allah. Di mana hal ini setelah seseorang masuk surga tidak diberlakukan lagi. Setelah masuk surga, setelah di dalam surga, ini tidak diberlakukan lagi oleh Allah. Allah tidak akan membebani, Allah tidak akan menuntut apapun kepada penghuni surga. Boleh disebut silahkan hidup semaunya, silahkan bebas mau apapun. Kalau selama di dunia dibebanilah oleh Allah, karena manusia ingin bebas itu sejak sekarang. Manusia itu inginnya hidup bebas, tidak mau diatur. Nah, orang yang khusyuk itu adalah orang yang patuh, tunduk kepada aturan dan ketetapan Allah. Ini salah satu yang masuk ke dalam tulul amal. Keinginan, boleh disebutlah keinginan manusia yang tanpa batas itu, ini salah satu diantaranya, ingin hidup bebas. Sementara oleh Allah kan ditaklif, oleh Allah dibebani, harus sholat, harus saum, sahanu hayang barinage. Itu menjadi beban. Dan sholat itu sebagai beban itunya, ini amat berat.
Kecuali bagi orang yang tunduk, yang patuh, sholat nggak akan terasa berat. Nah, ayat tadi di Al-Baqarah 4546 ini soal tunduk patuh secara umum, yaitu orang-orang yang yakin akan bertemu dengan Tuhannya, dengan Allah, dan akan hanya kepadanya lah dia kembali. Jadi yakin akan menghadap gitu kepada Allah dan dihisab gitu tah intinya itu teh makna ayat itu teh. Orang yang khusyuk itu yang bagaimana? Orang yang yakin akan menghadap kepada Allah dan dimintai tanggung jawab. Allah akan menanyakan nantinya, artinya kan Allah akan menanyakan. Dulu Allah menetapkan aturan begini, ketetapan begini, itu ditaati ya? Itu yang akan ditanyakan oleh Allah nanti. Berarti yang sangat mempengaruhi itu adalah kadar keyakinan tentang bertemu dengan Allah dan dihisab. Tak kadar itu yang menentukan. Sekali lagi, ini sholat. Kita bandingkanlah dengan yang tadinya, misalnya soal keluar masuk jamban. Kan ada ketetapan dari Allah. Bagaimana aturannya? Bagaimana ketetapan dari Allah tentang keluar masuk jamban? Kalau orang yang khusyuk artinya orang yang tunduk pasti diamalkan. Ya, dia tunduk kepada aturan Allah. Dia taat kepada aturan Allah. Bagaimana Allah menetapkan soal keluar masuk jamban, pasti taat, pasti diamalkan. Artinya tidak akan disepelekan. Kenapa? Karena nanti dihisab. Itu kan karena nanti akan dihisab, ditanyakan Allah sudah menetapkan aturan begini, ditaati gak? Kan itu masalahnya. Bagi orang al-khosyin ya, alal khosyin, orang-orang yang tunduk, orang yang patuh, yaitu orang yang yakin akan menghadap kepada Allah dan dimintai tanggung jawab. Jangankan urusan keluar masuk jamban, urusan sholat pun tidak akan terasa berat berarti. Tapi bagi orang yang tidak apa ini namanya ya, orang yang tidak ada kemauan, orang yang tidak ada keinginan untuk tunduk kepada Allah, atau orang yang rendah mungkinnya, orang yang kadar ketaatannya kepada Allah itu rendah, jangankan sholat, keluar masuk jamban saja dia permasalahkan. Keluar masuk jamban saja dipermasalahkan. Padahal apa susahnya, tinggal kalau masuk dahulukan kaki kiri, emang susah. Tapi karena kemauan taatnya tidak ada, itu yang menghalanginya. Piragin diaturnya. Pernah kejadian ini benar ya. Pernah kejadian ada yang soal mandi. Soal mandi Islami, itunya mandi yang secara umum suka disebut mandi janabat. Meskipun cara mandi ini bukan hanya untuk yang junub. Meskipun mandi ini bukan hanya untuk yang junub, tidak janabat, tidak berhadas besar, kemudian mandi dengan cara seperti itu, sama saja berarti semua hadasnya hilang. Ada yang mempermasalahkan mandi wae diatur, tibu budak yang mandi mah osok. Tibu budak pira aku jelema teu mandi atuh. Nya artinya tibu budak atuh udah mandi mah geus dipigawe osok. Nah, kenapa gitu ya? Kemudian Allah ikut mengatur urusan mandi. Ini contohnya, apa susahnya sih tinggal melaksanakan mandi itu yang Allah terangkan. Begini ini caranya mandi janabat, karena ketaatannya yang tidak ada, malah mempermasalahkan, bukannya mengamalkan sebagai tanda kepatuhan kepada Allah. Nah, kembali lagi ke sini nih ya, kalau kita bandingkan yang barusan ini sholat, ini keluar masuk jamban. Dalam hal keluar masuk jamban kan ada ketetapan dan aturan dari Allahnya.
Bener nggak gitu kan? Soal keluar masuk jamban kan ada aturan, ada ketetapannya. Yang barusan lah sederhana kan masalahnya. Kalau masuk dahulukan kaki kiri, keluar mendahulukan kaki kanan. Sebelum masuk berdoa, sebelum keluar berdoa dengan doanya masing-masing. Doanya juga nggak panjang. Artinya kalau benar-benar mau mengamalkan, apa sih susahnya? Itu capek. Emang capek gitu soal mendahulukan kaki, artinya tidak menguras tenaganya, jadi tercapek, telila, temayar, benar-benar kimigawe mah. Bandingkan dengan sholat, keluar masuk jamban ada aturannya. Bagaimana kaifiat, berarti tata cara masuk jamban. Dahulukan kaki kiri, itu kan kaifiat, berarti kan tata cara masuk jamban bagaimana? Diaturlah oleh Allah. Nah sekarang kalau sholat ada kaifiatnya nggak? Orang yang khusyuk itu orang yang keluar masuk tata cara keluar masuk jamban saja ditaati, apalagi sholat. Sebetulnya dari sini sudah kelihatan orang yang khusyuk itu kalau masuk jamban bagaimana? Pasti akan melaksanakan cara yang ditetapkan oleh itu kan, pasti akan melaksanakan cara masuk jamban yang ditetapkan oleh Allah. Nah orang yang khusyuk di dalam sholat yang seperti apa? Kelihatan nggak sekarang khusyuk di dalam sholat itu seperti apa? Orang yang khusyuk di dalam sholat itu orang yang melaksanakan cara sholat yang Allah tetapkan. So gara bandingkeun nih jeung nu bieu sakali deui nya kan wae ulah rada menguras pikirannya. Karena khusyuk di dalam ayat tadi itu kan berlaku umum. Al-khosyiin itu yang seperti apa? Al-khosyiin itu orang yang khusyuk. Orang yang khusyuk itu adalah orang yang yakin bahwa dia akan menghadap kepada Allah dan dihisab. Pasti akan tunduk, pasti akan taat, patuhlah kepada semua aturan dan ketetapan dari Allah. Itu dengan dasar itu, karena nanti akan ditanya oleh Allah. Kalau kita bandingkan yang barusan, ternyata untuk urusan keluar masuk jamban saja Allah menentukan caranya. Kalau orang yang tunduk kepada Allah, patuh dan taat, ya dilaksanakanlah karena Allah sudah menentukan demikian, Allah sudah menetapkan demikian, dan nanti akan dihisab. Nah kalau untuk urusan keluar masuk jamban saja Allah menetapkan caranya. Bagi orang yang khusyuk, orang yang tunduk kepada Allah, pasti akan melaksanakan cara yang ditetapkan oleh Allah ketika masuk jamban. Benar nggak? Betul tidak? Nah kemudian kalau sholat bagaimana? Yang khusyuk di dalam sholat yang seperti apa? Ya samalah dengan orang yang bagaimana dia keluar masuk jamban, dia tunduklah kepada, tunduk patuh artinya akan melaksanakan cara yang Allah tetapkan. Sholat ada caranya nggak? Ahli bidah memual khusyuk lebih kaya rahage. Apalagi dengan ini kan hadisnya berkali-kali, ya memang akan sering terbawa sih hadis ini urusan sholatnya. Di mana Rasulullah SAW kan sudah menyabdakan sallu kama ra'aitumuni usolli, eta hayang khusyuk mah kudu kitu, salatlah sebagaimana kalian tahu bagaimana aku mengerjakan sholat. Jadi khusyuk di dalam sholat itu, kalau kaifiat sholatnya itu sesuai dengan yang Allah tetapkan. Karena kaifiat sholat ini benar-benar buatan, anggaplah itunya. Sholat
kaifiat sholat itu dan segala yang terkait dengan sholat, bukan hanya kaifiatnya ya, termasuk kan waktunya gitu kan, Allah yang menetapkan kaifiat sholat, siapa yang menetapkan? Sehingga oleh para ulama kan sholat itu dikelompokkan ke dalam ibadah mahdhoh sebutannya. Arti mahdhoh itu murni, asli, orisinil. Berarti tidak boleh ada perubahan, harus aslinya seperti apa. Tidak boleh ada perubahan. Perubahan itu bisa dengan cara ada penambahan, berubah nggak kalau ditambah? Ada pengurangan mungkin dari kaifiat yang sudah Allah tetapkan. Atau secara jumlah tidak ditambah, tidak dikurang, tapi pelaksanaannya yang tidak sama. Berarti itu sudah tidak murni, sudah tidak asli. Dan Rasulullah menuntut demikiannya, sholatlah kalian. Di sini bukan diperintah sholat sebetulnya, tapi diperintah jangan sekali-kali berbeda dengan sholat yang diajarkan. Seperti yang ini kan bukan dilarang mati, wala tamutunna. Janganlah sekali-kali kalian mati, bukan dilarang mati. Tapi jangan sekali-kali mati kecuali wala tamutuna illa wa antum muslimun, kan bukan dilarang mati, tapi dilarang mati kecuali dalam keadaan muslim. Ini bukan hanya diperintah sholat, solu ya diperintah sholat, kama ro'aitumuni usolli, ini sangat mengikat. Kalau seringkali kan ada orang mengatakan begini, sering pisan deh ya teh, setiap karena seringnya banyak. Bagaimananya saya sholat ini kok kalau saya sholat itu susah khusyuk. Lalu yang dimaksud khusyuk oleh si penanya itu, setiap kali sholat itu kan pikiran saya itu kemana-mana, di khusyuk melinuk itu. Kalau seseorang mengerjakan sholat lalu pikirannya tidak fokus ke pekerjaan sholatnya, itu sudah dari sononya. Jadi hadis yang ini nih, apabila seseorang hendak sholat, dulu di kitabul azannya sudahnya hadis yang menerangkan keutamaan azan. Apabila azan dikumandangkan maka setan akan lari, terbirit-birit, terkentut-kentut, bahkan di hadisnya lari sejauh mungkin sampai azan itu tidak terdengar. Lalu kalau setan itu kalau azannya sudah selesai, datang lagi setan itu. Kemudian kalau qomat dibacakan, lari lagi, nggak kuat itu setannya mendengar kalimat-kalimat azan. Dibacakan qomat, lari lagi, qomat selesai, datang lagi. Sebelum sholatnya dimulai, setan sudah lebih dulu membisikkan, membelokkan fokus, konsentrasi pikiran manusia itu ke hal-hal di luar sholat. Banyak orang yang mulai sholat nih, Allahu Akbar, pikirannya nggak kebacaan, nggak. Gue banget sudah itu. Pikiran nanti kemana? Jadi memang gitu. Tapi kita dituntut, memangnya dituntut, tuntutannya. Jadi yang pertama begitu ya. Yang pertama tuntutannya adalah dari hadis yang tadi, solu kama ro'aitumuni usolli, pelajari berarti sholat Rasulullah itu seperti apa. Ini pintu gerbang, anggaplah pintu gerbang, langkah awal untuk khusyuk di dalam sholat. Karena orang yang khusyuk di dalam sholat itu tadi, bandingkan tadinya dengan keluar masuk jamban, pasti akan dilaksanakan. Bagaimana
cara masuk jamban yang Allah ajarkan pasti diamalkan seperti yang Allah tetapkan. Kan orang yang khusyuk demikian. Orang yang yakin bertemu dengan Allah karena yakin akan dihisab. Kalau sholat ada caranya nggak? Kaifiat kan bahasa Arab nama jadi bahasa Indonesia juga sih. Ya, kalau sholat ada kaifiatnya nggak? Artinya tata cara mengerjakan sholat. Di mana sholat itu Rasulullah menyebutkan dari takbir sampai salam. Artinya takbirnya bagaimana, kemudian bagaimana, sampai salamnya nanti bagaimana. Itu kan kaifiat sholat. Masa keluar masuk jamban saja takut kalau tidak ikut aturan Allah, masa sholatnya seenaknya? Ya soal keluar masuk jamban saja takut itu kan kalau tidak mengikuti ketetapan dari Allah, karena yakin akan menghadap Allah dan diminta tanggung jawab. Kan yang demikian kan orang yang khusyuk. Seringlah ya saya sendiri ya dapat pertanyaan itu, bagaimana ya saya sholat ini kok sulit sekali untuk khusyuk. Tapi dengan pemahaman yang disebut tidak khusyuk itu pikiran, ketika sedang sholat pikirannya itu suka kemana-mana. Padahal kalau hal tersebut itu satu kepastian. Hal tersebut itu satu kepastian, artinya tidak akan ada orang yang mengerjakan sholat mulai dari takbir sampai salam pikirannya itu benar-benar hanya ke sholat, nggak akan kejadian yang demikian. Pasti dibelokkan oleh setan. Bahkan hadis yang tadinya ketika qomat dibacakan lari setan itu menjauh sampai qomat tidak terdengar. Beres qomat datang lagi. Begitu datang lagi langsung membisikkan ingat ini, ingat itu. Setan itu datang dari sebelah kanannya, dari sebelah kirinya, dari arah depan, dari arah belakang. Masing-masing itu membisikkan ingat ini, ingat itu, ingat ini, ingat itu. Salat lagi sandar, pikiran sudah dibelokkan. Dan itu satu kepastian pasti terjadi. Tidak akan ada orang yang mengerjakan sholat selama sholat itu tidak ingat apapun hal-hal di luar sholat. Mun aya nu ngakukeun kitu bohong, berarti hadis itu salah berarti kalau demikian. Nah karena kan yang mengatakan setan datang dari kanan kiri depan belakang, masing-masing setan itu mengatakan ingat nih ingat banyak kan saraya ge ngalaman lah eta poho ingat keur salat masalah naon gitu naon ingat keur salat nepi kah yang buru-buru salatna ge yang buru-buru anggeus. Bukan soal itu berarti khusyuk, karena beloknya pikiran orang yang sholat satu kepastian. Berarti khusyuk mah soal tunduk nggak kepada perintah, tunduk nggak gitunya kepada perintah bagaimana mestinya mengerjakan sholat. Berarti kan ini kuncinya adalah pelajari berarti sholat Rasulullah SAW itu seperti apa. Orang yang khusyuk itu orang yang yakin sholatnya dihisab nggak nanti. Sementara tuntutannya shollu kama ro'aitumuni usolli. Orang yang khusyuk itu sebetulnya ya, orang yang khusyuk di dalam sholatnya itu orang yang kaifiatnya, orang yang khusyuk di dalam sholatnya itu adalah orang yang kaifiatnya itu pas sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Khusyuk dah sholatnya. Bahkan ada nanti di sini ya hadis yang menerangkan Ibnu Zubair.
Ibnu Zubair itu khalifah ke berapa lah gitunya, di mana Ibnu Zubair ini anaknya Zubairnya. Zubair di sini adalah Zubair bin Awam. Zubair bin Awam itu salah satu sahabat yang dipastikan masuk surga tanpa hisab. Ini kan sahabat istimewa nih ya, Ibnu Zubair. Ternyata ya keistimewaannya inilah gitunya turun itu ke anaknya Ibnu Zubair sampai Ibnu Zubair itu diangkat menjadi khalifah. Nah, ada satu riwayat ini untuk menggambarkan khusyuk nih ya. Ibnu Zubair yang disebut oleh salah seorang sahabat, Ibnu Zubair, Abu Bakar. Mereka ini kalau sholat dalam posisi berdiri disebutnya teh seperti sebatang tongkat yang ditancapkan teoyag muncul orang yang namanya berdiri tegak tuh bagaimana ya, berdiri tegak, berdiri seperti apa, itu gambarannya tentang kaifiat. Jadi orang yang khusyuk di dalam sholatnya itu adalah orang yang caranya tunduk kepada apa yang Allah tetapkan. Dan cara sholat, kaifiat sholat itu kan sudah Allah ajarkan tentunya melalui rangkaiannya kan. Allah ajarkan kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril kemudian mengajarkannya kepada Rasulullah. Dan Rasulullah SAW kemudian mengajarkannya kepada umatnya. Di mana sholat ini kan sama dengan tadi masuk jamban, gak boleh salah berarti caranya masuk jamban karena Allah sudah menentukan. Meskipun kalau sholat kan sederhana, sholat kalau mau keluar masuk jamban kan sederhananya ya soal kaki dan bacaan berarti kan doa. Jadi jangan salah gitu masuk jamban tuh kaki kiri dulu karena Allah menetapkan demikian. Nah orang yang khusyuk ya itulah orang yang khusyuk keluar masuk jambannya. Berarti khusyuknya keluar masuk jambannya. Gitu. Tak itu sebut khusyuk aja. Bagaimana aturan Allah tentang makan? Halal haramnya itu hanya hal yang paling mendasar, yang paling penting kan halal haramnya. Orang yang khusyuk pasti yang dihalalkan oleh Allah. Bukan halalan saja, tapi halalan thayyiban. Bukan hanya halalnya, tapi halalan thayyiban. Artinya kan tidak semua yang halal itu thayyiban gitu bagi badan kalau dimakan. Kalau halal iya gitu status hukumnya makanan ini bagaimana halal. Tapi kan halalan thayyiban di ayat-ayat Quran itu bukan hanya halal saja. Halalan thayyiban itu ya thayyiban mah yang bermanfaat gitu bagi tubuh, yang menyehatkan. Kukuh mau seblak deui seblak. Jeung lada jeung hasum sakitu. Ai ngomong nyeri beuteung ari jajan nu kitu deui. Bisa jadi untuk yang sehat itu thayyiban, enggak bermasalah, bermanfaat, menyehatkan. Aja ari keur ongko peperangkelan itu duh ieu teh mah cenah. Ari diajak berjamaah mah yuk mah cenah ya. Oh iya jan gitu deui kumaha ya teh. Bisa ai cangkang kado halal haram. Udah halal atuh thayyiban teh. Thayyiban pek atuh thayyiban mah gitu. Cangkang rambutan haram teu. Henteu. Boleh dimakan, boleh, siapa yang melarang. Hanya kan, iya kan, thayyiban teh. Kok mau kita tangkal rambutan haram tuh, henteu atuh. Sok we gorogotan kadinya. Paling ku batur tiras, ya teh jadi raja rinyuh. Halalan thayyiban itu urusan makan. Kemudian makan dengan tangan kanan. Sebelumnya baca bismillah kalau makan. Setelah selesai makan ada doanya. Tak etak kaifiat aturan dari Allah tentang makan.
Kalau orang yang khusyuk, jadi orang yang halal haramnya tojibannya diperhatikan, sebelum makan baca bismillah, makan dengan tangan kanan, setelah makan baca doa, tak khusyuk berarti makannya, tunduk berarti kepada aturan Allah tentang makan, berarti khusyuk kan makannya. Ya sholat apalagi itu, sholat itu harus khusyuk gak? Pisan merno eta mah tuh. Kita baca dulu hadisnya. Walah, makanya penjelasan Ibnu Hajar Al-Asqalani lagi lumayan banyak nih. Dari hadisnya nanti kelihatan. Di bab ini nya babul khusyu'i, bab khusyuk fi salatnya di dalam salat. Bab khusyuk di dalam salat. Ada dua hadis yang kurang lebih sama, isinya hanya ada sedikit perbedaan. Dari dua hadis ini ada sedikit perbedaan redaksinya. Yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, hal tarawna kiblatiha huna? Wallahi la yakhfa alayya ruku'ukum wala khusyu'ukum wa inni la arakum wara'a zuhri. Nah, sampai di sana hadis nomor 1, redaksinya demikian. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hal tarawna kiblatiha huna? Tidakkah kalian melihat kiblatku ke arah sana? Tidakkah kalian melihatnya? Tidakkah kalian melihat kiblatku ke arah sana? Kiblatku di sana, gitulah, ke sana. Demi Allahnya, wallahi demi Allah nih, ma yakhfa alayya ruku'ukum. Tidaklah tersembunyi bagiku ruku kalian. Wala khusyu'ukum, juga khusyuk kalian. Wa innila arakum wara'a zuhri, dan sungguh aku bisa melihat kalian melalui punggungku ini. Ini mujizatnya, salah satu mujizatnya itu Rasulullah itu bisa tahu itu. Para sahabat makmum, Rasulullah kan berdiri sendirian di depan sebagai imam menghadap kiblat, sementara makmum itu kan ada di belakang Rasulullah posisinya, tapi Rasulullah bisa melihat sholat para sahabat seperti apa. Itu mukjizat. Ya, Rasulullah itu bisa melihatnya sholat sahabat seperti apa. Ya, ini dengan perkataan seperti ini, wa ini, dan sesungguhnya la arokum, aku benar-benar melihat, aku melihat kalian waro'a zohri, nya di belakang punggungku. Ini dari redaksinya ya ke makna yang tadinya. Wallahi ma yakhfa alayya ruku'ukum, demi Allah tidak tersembunyi, artinya Rasulullah tahu persis berartinya ruku kalian seperti apa. Tak khusyuk teh. Dan ruku teh kudu bener kan? Ya, ruku kan harus benar. Posisi ruku gitu ya, meskipun di sini yang disebut hanya satu ya. Di sini nih. Posisi ruku itu kan yang khusyuk bagaimana? Artinya yang sesuai gitu dengan yang diajarkan oleh Rasulullah seperti apa? Aku bisa melihat ruku kalian seperti apa. Wala khusyukum, dan juga tidak tersembunyi bagiku khusyuk kalian. Ya, secara umum khusyuk itu yang tadi, tunduk patuh ketika mengerjakan sholatnya, itu tunduk patuh. Bagaimana gitunya, bagaimana cara, bagaimana kaifiatnya, bagaimana cara mengerjakan sholat tersebut. Bandingkanlah dengan yang tadi, keluar masuk jamban saja ada caranya. Kalau orang yang khusyuk, orang yang mengikuti, berarti kalau orang yang tunduk
Artinya bagaimana ketundukan seseorang di dalam sholat itu akan tampak dari bagaimana dia mengerjakan sholat itu dari takbir sampai salam. Kekhusyuannya itu terlihat. Nah sehingga kalau nih ya suka kebetulan saja nih ya, kebetulan bukan kebetulan juga, sok penasaran ya. Sok penasaran nih itu kalau ada orang yang mau gitunya mau mengerjakan sholat. Kalau saya sendiri sih ya suka perhatikan bagaimana dia berdiri, kemudian ketika memulai sholat bagaimana dia angkat tangan. Begitu memulai sholat kan takbirnya memulai sholat, pada takbir tersebut kan disertai dengan angkat tangan. Begitu melihat orang itu memulai sholat dia takbir sambil angkat tangan, kakarageder sebutan kurang Sunda mah. Baru juga mulai sholat itu takbir disertai angkat tangannya sudah salah. Iya mah. Ya artinya baru memulai saja angkat tangannya sudah salah, ditinggali tika dituna nyakit lah. Rukunya salah, apalagi ruku mah disebut secara khusus, artinya apa namanya ya? Karena kan khusyuk itu dari awal sampai akhir kan. Hanya tuntutan untuk melaksanakan kaifiat sholat itu solu kama ra'aitumuni usolli itu kan dari takbir sampai salam. Tapi ada dua posisi di dalam sholat yang oleh Rasulullah disebutkan secara khusus, yaitu yang ini diantara hadisnya. Saya lupa lagi sih Arabnya nih ya, redaksi hadisnya saya lupa lagi, tapi maknanya begini kurang lebih. Apakah kalian tahu yang disebut pencuri di dalam sholat? Bengong kan para sahabat. Bisa jadi sih yang terpikir murid sedang sholat, tapi ya karena saku batur pencuri di dalam sholat. Pencuri di dalam sholat ikut sholat berjamaah tapi sedang sholat itu leungeun gitu karena saku batur. Siga si Saeb sama di dalam dan di luar sholat copet. Si Saebnya juga tidak di dalam sholat, tidak di luar sholat nyopet. Nah, para sahabat balik bertanya ya, karena memang tidak tahu ya para sahabat. Yang bagaimana Rasulullah kan sebutannya aneh, agak aneh kan pencuri di dalam sholat. Nah para sahabat bertanya bagaimana Rasulullah yang disebut pencuri di dalam sholat? Yaitu, nah Rasulullah menyebut dua. Orang yang tidak meluruskan tulang punggungnya ketika ruku dan sujud, Rasulullah bahkan menyebutnya dengan sebutannya sangat buruk kan, pencuri di dalam sholat. Nah maka di sini disebut nih Rasulullah SAW-nya di hadisnya nomor 1, demi Allah tidak tersembunyi bagiku ruku kalian dan khusyuk kalian. Kalau khusyuk kan harus dari takbir sampai salam tadi kan, harus khusyuk kan sholat. Kemudian hadis kedua nih, hadis yang kedua yang kurang lebih sama garis besarnya ya. Kalau yang pertama tadi hadisnya melalui Abu Hurairah. Sekarang ini dari Anas bin Malik nih. Anas bin Malikin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Ya, dari Anas bin Malik semoga Allah meridhoinya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Aqimur ruku'a was sujud. Dua tuh yang disebutnya Aqimur ruku'a was sujud. Tegak Allah, hari tegak teh kan kesannya ke atas tegak mah gitunya. Apa ya bahasanya jadi gitunya? Aqimus sholata itu ya tegakkanlah ruku. Aqimur ruku'a was sujud. Artinya di sini maksudnya adalah
kerjakanlah dengan benar dan sempurna. Itulah tuntutannya nih dari di akimul ruku awas sujud. Rukulah, sujudlah yang benar. Nah, benarnya ruku dan sujud seperti apa? Hadisnya sudah lengkap. Nah, hadis yang menerangkan Rasulullah SAW itu kalau ruku di dalam sholat seperti apa? Sudah lengkap penjelasannya. Seperti itulah yang dimaksud dengan ruku di dalam sholat. Seperti itulah yang dimaksud, yang diajarkan oleh Rasulullah. Artinya yang dikerjakan, diajarkan, dicontohkan oleh Rasulullah. Seperti itulah yang dimaksud dengan ruku di dalam sholat. Kalau Rasulullah SAW itu kan setiap kali sholat sempurna kan? Ya, Rasulullah itu kan setiap kali sholat, sholatnya ini sholat yang sempurna. Ya, termasuk hal ini, rukunya sempurna, sujudnya sempurna, dan Rasulullah pun memerintahkan demikian. Akimur ruku awas sujud, kerjakanlah atau rukulah, sujudlah dengan benar. Tuntutannya jadi seperti inilah, sujudlah dengan benar, sujudlah yang sempurna. Fawallahi, demi Allah, inilah arokum mimba'di. Ya, inilah demi Allah, inilah arokum, sesungguhnya aku melihat kalian min ba'di zohri, dari atau samakan isinya, jadi sungguh aku bisa melihat kalian melalui punggungku ini, iza roka'tum wa sajadtum, ketika kalian ruku dan sujud. Dua yang disebut tuntutan ini bukan hanya untuk ruku dan sujud, tapi ruku dan sujud ini posisi yang paling penting, anggaplah posisi yang paling penting di dalam sholat. Dengan hadis yang tadi, orang yang tidak meluruskan tulang punggungnya waktu ruku dan sujud, Rasulullah menyebutnya pencuri di dalam sholat. Bahkan Ibnu Mas'ud mengatakan tidak sah, bahkan kalau ruku dan sujudnya tidak seperti tuntutan dari Rasulullah. Ibnu Mas'udnya artinya sampai mengatakan demikian. Itu kesimpulan Ibnu Mas'ud itu ya dari ya hadis-hadis lah tentang ruku dan sujud dari tuntutan yang seperti ini. Tidaklah, apa sih yang terlihat oleh Rasulullah? Coba yang terlihat oleh Rasulullah itu apa? Hadis yang keduanya terutama yang ini dia. Aqimus sujuda war ruku, aqimur ruku awas sujud. Kalau terjemahnya tadinya terjemah rapiah mah, tegakkanlah ruku dan sujud kalian, aku bisa melihat bagaimana kalian ruku, bagaimana kalian sujud. Ini hadis tentang khusyuk. Emang khusyuk itu soal pikiran kemana-mana kan? Bukan. Ya kan, di hadis ini kan tidak ada sama sekali yang khusyuk itu yang bagaimana, jangan ingat apa-apa ketika sedang sholat. Bukan yang begitu. Yang tuntutan dari Rasulullah itu yang terkait dengan khusyuk seperti apa? Rukulah dengan sempurna, sujudlah dengan sempurna, aku bisa melihat bagaimana kalian ruku, bagaimana kalian sujud. Ini masalah khusyuk. Ya kan, bukan itunya, bukan khusyuk itu tadinya, khusyuk dan tidak khusyuk itu tadi bukan soal ketika sedang sholat pikiran kemana-mana, sholat itu khusyuk, lain gitu khusyuk begitu, teruku sing bener. Kaifiat seluruhnya berarti sebetulnya tuntutannya hanya disebut ruku dan sujud kan dua di sini ya. Disebut ruku dan sujud itu karena dua posisi ini anggaplah sejalan dengan sebutan khusyuk. Kalau seseorang
tunduk dia akan ruku, kalau seseorang tunduk dia akan sujud. Ini menunjukkanlah posisi ruku dan sujud mah menunjukkan benar-benar ketundukan, merendah kan? Ya ruku itu kan merendah, sujud juga merendah. Khusyuk makan soal ketundukan kan. Nah posisi menunduk, meruku, apa disebutnya bahasa kita menunduk, berarti kannya ruku, dan ruku bahasa Arab. Jadi meruku, menyujud, nah, itu betul-betul gitunya menunjukkan ketundukan kepada Allah. Tak posisi itu betul-betulnya menunjukkan ketundukan seseorang kepada Allah. Meskipun tadi tunduknya seseorang itu harus ditunjukkan sejak takbir sampai salam, ketundukan kepada Allah mah yaitu ketundukannya itu ditunjukkan gitunya. Ketundukannya itu ditunjukkan dengan dia patuhi bagaimana caranya mengerjakan sholat, patuhi cara tersebut. Gitu khusyuknya, bukan lo pikiran kemana-mana, wah nyanyi atau dah. Kalau hal tersebut, nah, Nabi juga manusia, emang Nabi nggak didatangi setan kalau sholat? Ya kalau Rasulullah mau sholat didatangi setan nggak? Ya sama saja kepada Nabi juga setan itu datang dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang. Ingat masalah anu. Sampai Rasulullah pernah kan sholat zuhurnya 2 rakaat. Ya Rasulullah kan sholat zuhurnya 2 rakaat. Pulang saja, tinggal sahabat tuh bingung. Asarna genah sholat teh bitip sakedeung. Asarna genah cara sholat teh bimah tereh. 2 sanubio tuh paingan so. Paingan teres. Pernah Rasul demikian, berarti menunjukkan kan menurut pikirannya itu sudah 4. Bagaimana bisa demikian? Setanlah yang berperan sehingga demikian. Jadi bukan soal itu. Pertanyaannya, ketika Rasulullah SAW tadi sholatnya di satu, bukan hanya 1 kali, bahkan Rasulullah pernah sholat zuhur hanya 2 rakaat. Nah, ketika kejadian tersebut Rasulullah khusyuk nggak sholatnya? Makanya Rasulullah kabatur nih tak khusyuk di mana rantu. Ini kan Rasulullah memerintah kan? Tak khusyuk soal ketundukan, artinya kalau ingin mencapai khusyuk di dalam sholat, pintu gerbangnya, kuncinya adalah pelajari kaifiat sholat Rasulullah. Ya tanpa mempelajari, kalau tidak tahu bagaimana sholat Rasulullah, mana ada khusyuk. Pelajari bagaimana Allah menetapkan soal keluar masuk zaman kalau mau khusyuk. Kalau mau tunduk gitu kan khusyuk. Kalau mau tunduk kepada Allah, pelajari bagaimana Allah menetapkan aturan keluar masuk jamban. Amalkan sesuai yang Allah tetapkan. Khusyuk berarti dia kepada Allah, tunduk kepada Allah. Nah, ya khusyuk di dalam sholat, wah iya tuntutannya sangat tinggi, berarti khusyuk di dalam sholat itu dituntutnya, tuntutan khusyuk di dalam sholat ini tuntutannya sangat tinggi. Itu karena kan sholat itu adalah pemimpin amal. Sholat itu urusan perkara yang besar sholatnya. Keluar masuk zaman saja mau tunduk kepada Allah, kan masalahnya itu. Kalau orang yang khusyuk al-khosyiin, yaitu orang yang dia tunduk kepada apa yang Allah tetapkan. Apalagi ini urusan sholat. Apalagi urusan sholat, amal terpenting. Itu kan sholat itu amal terpenting, amal nomor 1, amal paling utama.
Kalau saya suka mengatakan seperti ini, ya karena sholat itu seperti itu ya, amal paling utama, amal pokok, amal terpenting. Artinya harus ditanggapi, disikapi, dan dilaksanakan dengan bersungguh-sungguh, dengan keseriusan tingkat dewa. Iya mah sholat mah bukan lagi tingkat kabupaten. Nah. Oh, sholat mah harus ditanggapi, disikapi, paling serius urusan sholat mah. Banyak kan dalil yang sebetulnya ya itu kan kesimpulan demikian. Banyak kan sebetulnya dalil yang mengarah ke sana. Jadi antara tadi ayat Al-Baqarah 45-nya tadinya 45 dan 46 itu kan sholat yang disebut. Meskipun disebut awalnya sabar dan sholat, lanjutannya kan Allah menyebut fa innaha lakabiratun, sholat itu urusan besar. Lalu kita tanggapi dengan sahayuna, saaya-aya, sakahayangna. Khusyuk itu sholat narinu gitu. Tunduk gak sebetulnya dia kepada Allah gitunya dalam hal ketika mengerjakan sholat, mau khusyuk nepi irahage. Ya kan khusyuk berarti artinya tidak benar-benar menundukkan diri kepada Allah ketika mengerjakan sholat. Karena berdirinya asal, angkat tangannya asal, meletakkan tangan kanan di atas tangan kirinya asal, engke ruku nah asal. Padahal tuntutannya di sini aqimu ruku awas sujud. Ini dua posisi paling penting di dalam sholat karena dua-duanya menunjukkannya ketundukan kepada Allah. Menunduk gitu kan, ruku menunduk, sujud apalagi. Belum di penjelasan dari Ibnu Hajar Al-Asqalani. Belum di penjelasan dari Ibnu Hajar Al-Asqalani ini ya. Ternyata ini 2 hiji itu udah kaburu 2 hiji. Karena gitunya tadinya ya soal khusyuk ini tetap saja kan landasannya adalah Al-Quran gitu kan. Menurut Al-Quran khusyuk seperti apa? Itu ayat khusyuk Al-Baqarah 245-46. Orang yang khusyuk itu orang yang yakin akan menghadap kepada Allah dan dihisab. Keyakinan itu yang melandasi saya akan taat, artinya saya akan tunduk kepada ketetapan Allah dalam segala hal. Berarti kan khusyuk 24 jam berarti ya, artinya maksud keinginan itu kan, maksud keinginan niat taat kepada Allah kan 24 jam no eta mah. Nah, sehingga di dalam segala aspek, artinya segala aspek, segala sendi kehidupan itu hanya akan tunduk kepada apa yang Allah tetapkan. Itulah orang yang khusyuk. Makanya makannya khusyuk, tidurnya khusyuk, keluar masuk jambannya khusyuk. Apalagi tak iya sholatnya, apalagi sholat. Tuntutan khusyuknya itu yang paling tinggi itu ya, tuntutan untuk khusyuknya di dalam sholat. Ya, tunduklah kepada aturan dan ketetapan Allah tentang sholat, itulah khusyuk. Kalau melihat dari hadis nih ya, yang ini nih, karena di hadis yang pertama di khusyuknya disebut, demi Allah tidak tersembunyi bagiku ruku kalian, khusyuk kalian, aku bisa melihat kalian melalui punggungku. Ini kan soal kaifiat berarti. Dari kaifiat berarti katanya Rasulullah melihat para sahabat khusyuk dari mana? Apa Rasulullah tahu kalau para sahabat itu pikirannya nggak kemana-mana? Kan enggak. Tapi Rasulullah melihat, aku bisa tahu khusyuk kalian seperti apa dari kaifiatnya. Di mana hal tersebut di dalam hadis ini anggaplah diwakili lah gitunya, diwakili. Rasulullah menyebut 2 kaifiat di dalam sholat, yaitu ruku dan sujud. Nah, sehingga untuk bisa khusyuk ketika sholat
kuncinya adalah pelajari kaifiat sholat Rasulullah seperti apa. Kalau rukunya bukan, berarti kalau rukunya bukan ruku yang dicontohkan, diajarkan oleh Rasulullah, tidak khusyuk, yakin teman. Sujudnya tidak seperti sujud yang dicontohkan, diajarkan oleh Rasul, tidak khusyuk, berarti di dalam sholatnya benar dia masuk jamban, tapi kan kaki kanan dulu, masuk jambannya benar, tapi tidak taat kan. Ini kan aturan keluar masuk jamban, artinya orang melakukan masuk kemudian keluar jamban. Tapi ketika keluar masuk jambannya itu tidak mengikuti ketetapan dari Allah, tidak mendahulukan kaki kiri, tidak berdoa dulu, jadi keluar masuk jamban nama, tapi tidak khusyuk karena tidak tunduk kepada aturan Allah. Sholat juga sama, angkat tangannya iya, mengangkat tangan, ruku iya ruku, tapi khusyuk gak? Patuh gak kepada ketetapan Allah yang disebut ruku itu aturannya bagaimana? Ruku nama jadi ruku seperti jadi keluar masuk jamban nama, tapi tidak khusyuk kalau ketika melakukannya itu tidak tunduk kepada ketetapan dari Allah. Ya, makanya kuncinya adalahnya untuk bisa khusyuk, karena sekali lagi khusyuk untuk sholat ini tuntutannya paling tinggi. Di mana sholat ini kan, karena sholat itu amal yang paling utama, amal terpenting, amal pokok selama manusia hidup di dunia itu adalah sholat. Makanya ini bahasa saya sendiri sih ya, makanya sholat ini harus wajib, kudu, tidak boleh tidak. Itu ditanggapi, disikapi dan dilaksanakan dengan tingkat keseriusan yang tinggi. Ya gitu kan, ini berarti khusyuk, tuntutan khusyuk itu di seluruh aspek kehidupan 24 jam sehari semalam harus khusyuk. Terutama, mungkin bisa disebut demikian bahasanya, terutama sholat, tentu tuntutan khusyuknya sangat tinggi. Keluar masuk jamban saja harus khusyuk, masa sholat enggak? Setelah 21 tuh, nantilah berartinya minggu depannya pertemuan akan datang kita lihat nih dari Ibnu Hajar al-Asqalani penjelasannya seperti apa. Kurang lebih sama sih sebetulnya intisarinya yang barusan gitu sebetulnya, tapi nanti bagaimana sebutnya kalimatnya, redaksinya Ibnu Hajar al-Asqalani menerangkan, kemudian hadis-hadis yang terkait yang menjadi tambahan, yang menjadi penjelasannya, ya insya Allah nanti pada ini kesempatan mendatang.